Perlu kita ketahui apa itu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah SWT. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Jadi dapat kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selain itu, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain. Yang pertama adalah Al-Burhan. Al-Burhan itu adalah bukti bahwa Al-Quran itu adalah sebagai bukti untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Yang kedua adalah Al-Kitab, bahwa Al-Quran itu merupakan satu-satunya kitab yang dapat dimiliki oleh umat muslim. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah artinya pembeda, bahwa Al-Quran itu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang keempat adalah Az-Zikru. Az-Zikru artinya adalah pemberi peringatan, bahwa Al-Quran sebagai pemberi peringatan untuk manusia yang ada di muka bumi. Yang kelima, ada yang namanya At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Dan yang keenam adalah Al-Huda. Al-Huda artinya adalah petunjuk, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk untuk menuju kepada jalan yang lurus. Selain itu, apa sih fungsi dari Al-Quran? Jadi fungsi yang paling mendasar dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang yang meyakininya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Setelah kita berbicara tentang Al-Quran, maka sekarang kita akan berbicara mengenai hadis. Hadis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa yahdusu hadisan, yang berarti baru, cerita, berita, dan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Hadis itu terbagi menjadi 3 bagian, yakni sanad, matan, dan rawi. Apa sih sanad? Jadi sanad itu adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Sedangkan matan itu adalah perkataan yang terdapat pada akhir sanad, yakni sabda Rasulullah SAW. Dan selanjutnya adalah rawi. Rawi adalah orang yang menerima hadis dan mengumpulkannya dalam suatu kitab. Setelah itu, bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran dan hadis? Maka yang pertama adalah kita harus memiliki Al-Quran dan hadis. Setelah kita memiliki Al-Quran dan hadis, maka kita dituntut untuk membacanya. Setelah kita membacanya, maka kita diwajibkan untuk memahami isi kandungan dari Al-Quran dan hadis. Setelah kita memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis, maka diharapkan kita dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.